Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan kalian masih tetap sukacita dan semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pembelajaranku hari ini Jumat 19 Februari 2021. Anak-anak, kita masih di tema 6, energi dan perubahannya. Hari ini kita belajar 2 subtema. Yang pertama, sumber energi, subtema yang kedua, perubahan energi. Yuk anak-anak, kita cari tahu apa yang dimaksud dengan energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Lalu, apa yang dimaksud sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi yaitu matahari. Selain matahari, kita juga menggunakan sumber energi lain seperti air, angin, dan bahan bakar, bensin, minyak tanah, atau solar contohnya. Matahari sumber energi panas dan terbesar di bumi. Nah, anak-anak, sumber energi matahari tidak terbatas. Alat untuk menampung energi matahari adalah sel surya. Manfaat panas matahari menghangatkan bumi, mengeringkan jemuran, mengeringkan bahan makanan seperti kerupuk atau ikan asin. Lalu manfaat cahaya matahari sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Selanjutnya, sumber energi air. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Air dapat dimanfaatkan untuk memasak, mandi, mengairi sawah, memelihara ikan, olahraga arung jeram, dan juga sebagai sumber energi listrik. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya memanfaatkan air agar menjadi sumber energi listrik? Air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Kalian sudah tahu kan bendungan atau waduk? Air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik, air menggerakkan kincir atau yang disebut dengan turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, anak-anak, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Nah, anak-anak, ternyata PLTA yang ada di Indonesia itu banyak loh. Coba dilihat. Ada PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Ada PLTA Maninjau ada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates ada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura ada di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi ada di Kapahiang, Bengkulu. Dan ada juga PLTA Gajah Mungkur yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini tentu dekat ya dari Solo ya anak-anak. Ada PLTA Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, anak-anak coba perhatikan, itu ada gambar contoh bendungan yang digunakan sebagai PLTA. PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, dan PLTA Jatiluhur. Selanjutnya, sumber energi angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar, untuk olahraga terjun payung, menaikkan layang-layang, dan juga sebagai sumber energi listrik.
Nah, anak-anak, apa toh itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga disebut dengan bayu. Angin memiliki energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, anak-anak, pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disingkat PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, bahan bakar minyak. Kegunaan bahan bakar minyak: bensin untuk bahan bakar sepeda motor atau mobil, solar untuk bahan bakar truk atau bus, minyak tanah untuk bahan bakar kompor minyak, ada bensol, aftur, kerosin untuk bahan bakar pesawat terbang. Bahan bakar minyak atau BBM itu berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Cadangan BBM di bumi semakin sedikit loh anak-anak. Lama-kelamaan BBM akan habis. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM agar tidak cepat habis ya. Nah anak-anak, perubahan energi, apa kalian tahu bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia? Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan energi di dalam tubuh. Nah, anak-anak, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Lalu, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, anak-anak, peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel listrik diberi aliran listrik, setrika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama, perubahan energi listrik menjadi energi panas, terjadi pada penanak nasi dan kompor listrik. Ada juga solder, itu juga energi listrik menjadi energi panas. Lalu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihat gambar. Nah, peralatan yang bisa perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya ada kipas angin, blender, bor listrik. Nah, ada mesin cuci, itu juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Mungkin sekarang jarang-jarang ya anak-anak yang menggunakan kompor minyak tanah. Sekarang yang biasa digunakan adalah kompor menggunakan bahan bakar LPG. Nah, dengan energi panas itu, atau energi kimia tadi, LPG atau gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompornya menyala, perubahan yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seseorang bermain drum. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lain ada kentongan yang dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, anak-anak,
Nanti ada post test di GC, ada 10 soal, kalian kerjakan ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.